Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajran, NIM C1C019107. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penggunaan sistem manajemen biaya untuk pengambilan keputusan strategik produk dengan dosen pengampu Bapak Yuliusman SE MSI AKCA. Yang pertama yaitu produk profitability analysis. Menurut Hilton et al. 2003 menyatakan bahwa profitabilitas berkaitan dengan profit atau laba dan merupakan ukuran bagi perusahaan apakah telah menjalankan usahanya untuk memenuhi kebutuhan konsumennya melalui produk atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut dalam rangka untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan pengertian dari produk itu sendiri adalah hasil atau output dari proses manufacturing yang akan ditawarkan di pasar untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Berikut adalah manfaat produk profitability analysis. Setelah mendapatkan informasi mengenai profitabilitas atas suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan, pihak manajemen dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan strategis untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis. Misalnya, dengan cara menurunkan harga jual untuk produk yang menghasilkan keuntungan yang tinggi sehingga produk tersebut mempunyai daya saing yang kuat di pasar atau menghentikan produk yang ternyata menghasilkan kerugian bila terus-menerus diproduksi oleh perusahaan. Berikut adalah target costing. Yang pertama, definisi target costing. Menurut Hansen dan Moen 2000, target costing adalah suatu metode penentuan biaya produk atau jasa berdasarkan harga atau harga target di mana pelanggan bersedia membayarnya. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa target costing merupakan penentuan biaya yang diharapkan untuk suatu produk yang berdasarkan harga yang kompetitif sehingga produk tersebut akan dapat memperoleh laba yang diharapkan oleh proses ini dilakukan pada saat tahap perencanaan produk. Yang kedua yaitu tujuan dan alasan menggunakan target costing. Menurut Malu 2013, tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dengan menerapkan target costing adalah untuk menurunkan total biaya dari total biaya sebelumnya sehingga perusahaan pun bisa mendapatkan laba yang maksimal tanpa harus menaikkan harga jualnya. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Himawan dan Pandajaya tahun 2005 yang menyatakan bahwa metode target costing diterapkan dengan tujuan mengoptimalkan perencanaan laba lewat penentuan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan mengurangi biaya pada tahap perencanaan. Yang ketiga yaitu kegunaan target costing. Target costing mempertimbangkan faktor eksternal perusahaan atau pasar. Melalui analisis pasar dan pesaing dapat membantu manajemen dalam merancang produk yang dibutuhkan konsumen dengan harga yang kompetitif. Menurut Albano, Birk, Clifton, Townsend 2003, metode target costing membantu perusahaan untuk yang pertama, menjamin bahwa produk disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Dengan lebih baik penggunaan target costing di dalam sebuah perusahaan akan menjamin produk yang diproduksi tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Hal ini dikarenakan pada tahap awal proses target costing juga melihat kondisi pasar. Maksudnya di sini melihat seberapa tingkat kebutuhan konsumen pada produk tersebut, sehingga produk yang akan diluncurkan oleh perusahaan tersebut dapat lebih disesuaikan dengan baik terkait kebutuhan konsumen. Yang kedua, menyesuaikan harga diri dari keistimewaan produk dengan kesediaan konsumen untuk membayarnya. Penggunaan target costing dapat menyesuaikan harga dari kualitas yang dimiliki oleh produk tersebut dan didasarkan pada tingkat berapakah kemampuan dan kesediaan konsumen untuk membayar produk tersebut. Yang ketiga, mengurangi siklus pengembangan produk. Perusahaan yang menerapkan proses target costing dapat mengurangi siklus pengembangan produk. Siklus pengembangan produk di sini adalah siklus di mana perusahaan harus melakukan perubahan-perubahan atau pengembangan-pengembangan terhadap biaya produksi suatu produk ketika produk tersebut telah memasuki tahap produksi. Berikut, mengurangi biaya produk secara signifikan seperti telah dikatakan sebelumnya bahwa pada proses target costing, pihak manajemen akan membuat pengurangan pada biaya produk tersebut. Berikut, meningkatkan kerjasama antar departemen dalam perusahaan berkaitan dengan penyusunan. Berikut, penggunaan konsumen dan pemasok untuk merancang produk yang benar untuk mengintegrasikan seluruh rantai persediaan dengan lebih efektif. Pada proses target costing, dalam merancang sebuah produk juga digunakan pandangan terkait konsumen dan pemasok, sehingga pada tahap perencanaan, konsumen dan pemasok juga menjadi pertimbangan bagi manajemen dalam menentukan biaya atas produk yang akan diluncurkan tersebut. Yang terakhir yaitu karakteristik target costing. Adapun karakteristik target costing yang pertama yaitu
target harga jual ditentukan selama perencanaan produk. Pada cara orientasi pasar, penetapan target harga jual merupakan poin awal dalam proses target costing. Apabila manajemen percaya bahwa produk yang dimilikinya memiliki fungsi atau kualitas yang lebih bagus daripada produk kompetitor, maka harga dari produknya tersebut dapat lebih tinggi dari harga produk kompetitor, dan sebaliknya. Yang kedua, target profit margin ditentukan selama perencanaan produk. Berdasarkan perencanaan profit yang strategis, karakteristik kedua dari sistem target costing adalah menetapkan awal target profit margin selama perencanaan produk baru. Yang ketiga, target cost ditentukan sebelum NDP atau New Product Development dimulai, yang didasarkan pada pengurangan atau penambahan metode. Karakteristik ketiga dalam target costing adalah target cost atau target biaya yang ditentukan sebelum proses NDP dimulai, yaitu sebelum desain dan pengembangan produk benar-benar dimulai. Yang keempat, target cost dibagi menjadi target cost untuk komponen, fungsi, biaya item, desainer, atau pemasok. Yang kelima, target costing membutuhkan kerjasama lintas fungsional. Kerjasama dari berbagai departemen diperlukan dalam pelaksanaan target costing. Yang keenam, informasi biaya yang detail tersedia untuk mendukung mengurangi biaya. Kato 1993 berpendapat bahwa seorang perancang desain biaya membutuhkan informasi biaya yang rinci setiap saat. Yang ketujuh, tingkat biaya dari produk masa depan atau driving costing dibandingkan dengan target costing pada titik yang berbeda selama NDP. Yang kedelapan, menetapkan atau membuat sebuah aturan umum bahwa target cost tidak dapat dilampaui. Aturan tentang target cost tidak dapat dilampaui memiliki 3 konsekuensi, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap kali kenaikan biaya pada suatu produk selama NDP menyebabkan harus adanya pengurangan pada bagian lain dengan jumlah yang setara. Yang kedua, meluncurkan produk yang dengan biaya di atas target tidak diperbolehkan, hanya produk yang menguntungkan yang diluncurkan. Yang ketiga, proses produksi dikelola dengan hati-hati untuk memastikan bahwa target cost benar-benar tercapai. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.